Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang istishab. Istishab adalah memberlakukan hukum sebelumnya sampai ditemukan dalil atau bukti-bukti yang mengubahnya. Selanjutnya, contoh-contoh istishab. Contoh istishab yang pertama ialah dalam hukum pidana. Konsep istishab sangat relevan dengan asas praduga tak bersalah, di mana seorang terdakwa ketika menjalani proses peradilan dianggap tidak bersalah sampai ada bukti hukum material bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Contoh istishab yang kedua ialah seorang yang ragu apakah sholatnya sudah 4 rakaat atau masih 3 rakaat, maka ditetapkan 3 rakaat sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa sholatnya 4 rakaat. Selanjutnya, macam-macam istishab. Istishab ada 4 macam. Yang pertama ialah istishab al-adam, yaitu tidak adanya suatu hukum yang dihadapkan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syara. Contohnya, sholat yang ke-6 itu tidak ada, diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Akal mengetahui bahwa sholat yang ke-6 itu hukumnya tidak wajib meskipun syara tidak menegaskannya, karena tidak ada dalil yang mewajibkannya. Jadi, manusia tidak wajib melakukan sholat ke-6 dan berlaku sepanjang masa. Yang kedua yaitu istishab umum atau nas, sampai datang dalil yang merubahnya berupa mukhassis atau nasik. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu suatu hukum tetap berlaku menurut umumnya sampai ada yang merubahnya. Contohnya dalam ayat Al-Quran, hukum mawaris seorang anak mendapat bagian dari orang tuanya. Hukum tersebut berlaku umum untuk semua anak sampai datang dalil yang mengkhususkannya, yaitu hadis Nabi SAW yang artinya pembunuh tidak mendapat bagian waris. Jadi setiap anak dapat warisan dari orang tuanya, namun apabila seorang anak statusnya sebagai pembunuh, dia tidak berhak mendapat warisan dari orang tuanya. Yang ketiga yaitu istishab hukum yang ditunjukkan oleh syarak tetapnya dan kekalnya karena ada sebabnya. Contohnya, seorang wanita menjadi halal bagi seorang laki-laki sebab adanya akad nikah yang sah, dan hukum halal tersebut berlaku selama tidak ada hukum yang merubahnya, misalnya talak, fasakh, dan sebagainya. Dan yang keempat ialah istishab keadaan ijma atas sesuatu hukum atau untuk terus berlaku pada tempat yang diperselisihkan. Contohnya, sebagian ulama mengatakan bahwa orang sholat dengan tayamum, kemudian saat sedang sholat tiba-tiba dijumpainya air, maka sholatnya batal. Berdalilkan istishab terhadap sahnya sholat dengan tayamum sebelum melihat air, hukum tersebut terus berlaku sampai ada dalil bahwa melihat air membatalkan sholat. Sedangkan masalah ini diperselisihkan di antara ulama. Menurut sebagian ulama, istishab seperti ini tidak dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum. Selanjutnya, kaidah-kaidah dalam istishab. Pada dasarnya, hukum yang sudah ada terus berlaku sampai ditemukan bukti yang mengubahnya. Seperti seorang istri yang ditinggal merantau suaminya bertahun-tahun dan tidak ada kabar beritanya tidak boleh menikah dengan orang lain sebelum ada kata cerai dari suaminya atau keputusan cerai dari pengadilan. Keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh keraguan, seperti seseorang yang ragu apakah telah buang angin atau tidak, maka ditetapkan tidak sampai ada bukti yang menunjukkan telah buang angin, seperti mendengar suara, mencium bau buang angin. Seseorang tidak dibebani tanggung jawab sampai ditemukan dalil yang menetapkan tanggung jawabnya, seperti seorang perempuan tidak menjadi tanggung jawab seorang laki-laki kecuali dia jadi suami atau walinya. Selanjutnya, kedudukan istishab sebagai dalil hukum. Menurut mayoritas mutakalimin ahli kalam, istishab tidak bisa dijadikan dalil. Karena untuk menetapkan bahwa hukumnya masih berlaku harus ada dalil dan tidak bisa semata-mata berdasarkan hukum sebelumnya. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Jahiriyah, dan Syiah, istishab bisa jadi dalil untuk menetapkan hukum yang telah ada dan hukumnya tetap berlaku sampai ada dalil yang mengubahnya. Menurut mayoritas ulama Hanafiyah, istishab bisa menjadi dalil untuk menetapkan hukum yang berlaku sebelumnya, tapi tidak untuk menetapkan hukum yang akan terjadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.